Tol Ciawi hingga kini diketahui masih dirawat di rumah sakit. 3 hari pasca menjalani perawatan intensif, kelima korban kecelakaan maut dalam kondisi stabil. Selain korban tabrakan, sopir truk air mineral berinisial BW juga masih dalam perawatan. Meski kondisinya stabil, namun sopir truk tersebut belum bisa dimintai keterangan untuk menggali informasi terkait dengan penyebab pasti kecelakaan. Sebab menurut Dirut RSUD Ciawi, sopir truk mengalami cedera di bagian kepala. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kondisi korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi tersebut, kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita 1. Ada rekan Teguh Adi dan juru kamera Ade Suherman yang ada di RSUD Ciawi. Selamat sore Teguh, bagaimana informasi terbaru mengenai kondisi para korban yang dirawat di RSUD Ciawi hingga sore hari ini Teguh? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita 1. Saya dan tim liputan yang bertugas ini masih memantau kondisi terkini di forensik RSUD Ciawi. Memang kondisinya memang tidak jauh berbeda dari kemarin, karena tadi juga saya beberapa kali sempat mengonfirmasi kepada Humas Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi bahwasanya dari 11 korban kecelakaan masih 5 yang dirawat dan 4 kondisinya dalam kondisi stabil namun masih dalam perawatan. 1 korban dari kecelakaan ada yang mengalami penurunan kondisi atau dirawat secara intensif karena memang 1 korban bernama Wahyudin berusia 61 tahun itu dalam pengawasan, yakni kondisinya menurun sehingga perlu adanya pemantauan dari dokter subspesialis bedah saraf dan juga dokter bedah umum Soza dan juga pemirsa Berita 1. Kemudian kami juga sempat menanyakan bagaimana kondisi terkini sejak kemarin penurunan kondisi dan hari ini bagaimana kondisi Wahyudin. Kami tadi sempat mengonfirmasi bahwa Wahyudin masih dirawat di ruangan yang sama di Bougainville, belum dipindahkan ke ruangan intensif karena kondisinya masih dalam pemantauan dan belum terlalu kritis sehingga keluarga korban juga mengharapkan bahwa Wahyudin semoga cepat pulih begitu Soza dan juga pemirsa Berita 1. Sementara korban-korban lain masih dalam pemantauan juga namun kondisinya masih stabil Soza. Baik, kemudian Teguh, apakah sudah ada informasi update terbaru dari proses identifikasi jenazah yang luka bakarnya 100%? Apakah pihak tim dokter forensik sudah berhasil mengetahui identitas dari korban tersebut? Iya, semenjak kami tadi berjaga di ruang forensik ini memang belum ada update terkini terkait identifikasi korban. Memang kalau berkaca pada informasi yang saya dapatkan ini bahwa korban yang mengalami luka bakar 100% belum dapat teridentifikasi secara keseluruhan. Kemudian memang korban yang mengalami luka bakar tersebut masih dalam proses identifikasi. Kemudian juga dokter-dokter di sini masih mengupayakan untuk mengidentifikasi korban tersebut. Sehingga update terkini memang 2 korban yang mengalami luka bakar 100% belum dapat diidentifikasi. Soza. Baik, lantas apakah sudah ada tanggal pasti atau kira-kira estimasi kapan sebenarnya untuk sopir truk yang saat ini masih dirawat dan disebut juga mengalami cedera di bagian kepala ini dapat bisa dimintai keterangan? Apakah ada waktu kira-kira berapa lama lagi kita harus menunggu dan akhirnya pihak penyidik bisa menggali keterangan dari yang bersangkutan? Iya, Soza. Dari kondisi terkini, sopir truk tersebut masih mengalami kondisi yang cedera di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dan memang hingga saat ini sopir truk belum bisa dimintai keterangan untuk melakukan seperti interview, wawancara, atau olah TKP. Karena memang kalau kita misalkan mengikuti berita dari awal kejadian, olah TKP yang dilakukan pada hari pertama kecelakaan itu dilakukan oleh alat peraga lain
lain dan orang lain, sehingga memang sopir truk belum terlihat keberadaannya dalam proses olah TKP atau identifikasi di tempat kejadian perkara, Soza. Dan memang hingga saat ini kami juga terus mengupdate informasi terkini untuk kapan bisa sopir truk tersebut dilakukan penyidikan selanjutnya atau mengikuti proses olah TKP lanjutan, Soza. Baik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari penanganan medis dan juga penyidikan atas kasus ini. Terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Teguh Prasetyo dan juru kamera Ade Suherman. Selamat kembali bertugas.